Emiten sawit Grup Salim PT Salim Infomas Pratama Tbk membukukan lonjakan pendapatan pada semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangan, perseroan mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 9,39 triliun rupiah. Realisasi itu naik 33% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2024. Manajemen perseroan menyatakan lonjakan penjualan terjadi karena kenaikan harga jual rata-rata produk sawit, produk minyak dan lemak nabati, serta kenaikan volume penjualan produk sawit. Pada semester 1 tahun 2025, laba bruto perseroan meningkat 42% menjadi 2,27 triliun rupiah dan laba usaha naik 24% menjadi 1,51 triliun rupiah. Adapun laba bersih tercatat naik 43% menjadi 755,14 miliar rupiah. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Timah Tbk atau TINS mengumumkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025. Ya, pada semester 1 2025, TINS membukukan laba bersih sebesar 300,07 miliar rupiah atau turun 30,93% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Timah Tbk atau TINS mengumumkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025. TINS melaporkan harga timah pada semester 1 2025 menunjukkan tren stabilisasi setelah mengalami gejolak hebat pada awal 2025. Harga timah London Metal Exchange masih didukung oleh stok yang ketat dan pasokan terbatas karena tambang Manmau di Myanmar masih offline hingga Agustus 2025 dan smelter Pulau Indah di Malaysia belum beroperasi penuh. Selain itu, ekspor timah Indonesia memperlihatkan pemulihan signifikan, yakni naik 177% dalam 6 bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara umum, permintaan global terhadap logam timah, khususnya dari industri elektronik seperti tin solder dan tin chemical tetap tinggi. Hal ini didorong oleh kebutuhan dari pasar Jepang dan China. TINS membukukan pendapatan sebesar 4,22 triliun rupiah pada semester 1 2025 atau turun 19% secara tahunan dibandingkan realisasi semester 1 2024 sebesar 5,21 triliun rupiah seiring dengan penurunan volume penjualan logam timah. Beban pokok pendapatan TINS juga berkurang 15,6% secara tahunan dari 4 triliun rupiah pada semester 1 2024 menjadi 3,37 triliun rupiah pada semester 1 2025. TINS meraih laba usaha sebesar 380 miliar rupiah pada semester 1 2025, lebih rendah dari capaian semester 1 2024 sebesar 687 miliar rupiah. EBITDA TINS juga berkurang 31% secara tahunan menjadi 687 miliar rupiah pada semester 1 2025 dari sebelumnya 1,21 triliun rupiah. Pada semester 1 2025, TINS membukukan laba bersih sebesar 300,07 miliar rupiah atau turun 30,93% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hasil ini juga mencerminkan 93% dari target laba bersih yang telah ditentukan perusahaan, yaitu 322,64 miliar rupiah. Nilai aset TINS pada semester 1 2025 turun 4% menjadi 12,33 triliun dari 12,8 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan perkampungan haji dan umroh untuk jemaah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Ya, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara Hasan Roslani menegaskan Danantara tengah memvalidasi proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi untuk perkampungan haji Indonesia yang sangat dekat dengan Haramain guna mendukung ibadah haji dan umroh. Roslani menyebutkan pembelian tanah di Mekah akan dikombinasikan secara komersial pemerintah. Tujuannya agar nantinya kampung haji Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umroh. Secara lokasi, menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi ini, titik letak tanah yang akan dibangun kampung haji akan sangat dekat dengan kota Mekah. Dan seperti diketahui, rencana pembangunan kampung haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Mekah tersebut merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud. Dan bahkan pihak pemerintah Arab Saudi akan mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Mekah
oleh pihak asing guna pembangunan kampung haji tersebut. Proses untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel. Ya, pemirsa, berikutnya Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI meminta peran swasta lebih ditingkatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ya, di mana hal ini sejalan dengan pemerintah Arab Saudi yang saat ini memberikan porsi besar terhadap pihak swasta dalam melayani jemaah haji. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI menyoroti dalam draft rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang dibahas di DPR RI. Di mana dalam RUU Haji dan Umroh ini di pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa kuota haji khusus paling tinggi 8%. Hal ini dinilai merupakan kemunduran dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasal 64 ayat 2 bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat AMPURI Firman M. Nur meminta peran swasta lebih ditingkatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini tentu saja sejalan dengan Arab Saudi yang saat ini memberikan porsi besar terhadap pihak swasta dalam melayani jamaah haji. Di sisi lain, amandemen Undang-Undang Haji dan Umroh harus dapat memenuhi harapan masyarakat agar tata kelola haji ke depan jauh lebih baik. Sekarang kebetulan sedang ada dalam masa rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ya, yang sedang bahas di DPR, yang sudah sudah disepakati untuk materi rancangannya dan dalam pembahasan, dan AMPURI melihat perlu memberikan masukan konstruktif bahwasanya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus inline dan sejajar dengan kebijakan-kebijakan di Saudi Arabia. Salah satu kebijakan di Saudi Arabia tentu pertama adalah bagaimana peran swasta diberi porsi yang luar biasa tahun sekarang ini. Kementerian Haji sebagai regulator mengatur tata kelola, peraturan, ketentuan, standarisasi pelayanan, sedangkan pihak swasta masuk pada pelayanan dari aspek A sampai Z. Dalam catatan AMPURI, dari 80.000 kuota haji yang dimiliki Turki, sebanyak 60% dialokasikan ke pihak swasta. Sementara Pakistan dari 179.000 kuota haji setiap tahunnya, sebanyak 50% dikelola oleh swasta. Di Malaysia, swasta juga diberikan porsi 20%, sedangkan Indonesia dari 210 kuota haji hanya 8% yang dipercayakan kepada pihak swasta dengan istilah haji khusus. Oleh sebab itu, AMPURI merekomendasikan agar ketentuan dalam RUU Haji dan Umroh diubah dengan rumus yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi jamaah dan penyelenggara. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel.